Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Apa kabar? Sore, Bu. Baik. Sehat semuanya? Apakah ada yang sakit? Mengantuk, Bu. Mengantuk sama berarti. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, jangan lupa melakukan presensi ya. Presensi udah Ibu masukkan ke dalam WA Group. Kalau ada kendala di WA Group, silahkan langsung bicarakan di grup ya anak-anak. Oke, baiklah. Anak-anak, sekarang sudah beberapa hari ini hujan ya anak-anak. Di rumah anak-anak hujan tidak ya? Karena di rumah Ibu beberapa kali sudah hujan. Tidak, Bu. Hujan, Bu. Oke, tetap jaga kondisi ya anak-anak. Jangan sering main hujan, nanti sakit. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Apakah ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Mas. Monggo. Teks eksposisi adalah sebuah tulisan atau karangan dalam bentuk paragraf yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan atau informasi untuk memberitahukan sesuatu. Oke, baik. Benar sekali jawabannya. Next, Kak. Ibu izin share screen dengan dibantu oleh Kak Tati. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang memuat informasi, pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan atau pikiran tentang suatu topik. Perlu diketahui anak-anak, teks eksposisi ini bersifat ilmiah. Biasanya digunakan ketika seseorang melakukan kegiatan diskusi di forum seminar. Teks eksposisi akan argumen di dalam debat. Kaidah teks eksposisi ditulis dan diucapkan dengan struktur yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Jadi teks eksposisi karena bersifat ilmiah, jadi dia bukan merupakan teks yang berisi fiksi atau berisi rekaan ya anak-anak. Teks eksposisi ini berisi kenyataan yang ada seperti itu. Lanjut, Kak. Tujuan teks eksposisi. Secara umum, tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci, terstruktur, dengan dasar argumentasi yang kuat. Lanjut. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Tesis atau penyataan pendapat adalah bagian pembukaan dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua mengenai argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembukaan teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang ada atau yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang memuat tentang rekomendasi, saran,
dan dari permasalahan yang diangkat. Dari sini, adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Belum, Ibu. Oke, sekarang Ibu yang tanya. Menurut anak-anak yang merupakan tesis atau yang kalian tangkap dari pengertian tesis menurut kalian adalah apa? Coba salah satu menjawab. Gagasan utama, Bu. Gagasan utama. Baik, betul sekali Mbak Navia. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu. Yang selanjutnya, kalau argumentasi itu menurut pendapat kalian dan pengetahuan kalian itu mengenai tentang apa? Siapa lagi yang ingin menjawab? Mas Gozali mungkin, atau Mas Azi, atau Mas Hanif, atau kakak-kakak yang lainnya? Menjawab, Bu. Ya, boleh. Untuk argumentasi itu biasanya mengenai alasan atau pendapat dari penulis atau ahli, Bu. Ya, betul sekali Mas Aziz. Terima kasih, jawabannya sangat tepat. Untuk yang penegasan ulang, Ibu ulangi lagi, yaitu mengenai pengungkapan kembali atau pembahasan ulang dari pembahasan awal sampai akhir diungkapkan kembali, itu namanya penegasan ulang ya anak-anak. Lanjut, kakak. Ciri-ciri teks eksposisi. Bolehkah salah satu membantu Ibu untuk membacakannya? Siapakah yang ingin membantu Ibu membacakannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Tarti, baiklah. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu satu, berisi dan informasi pengetahuan. Dan yang kedua, penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak. Betul sekali. Jadi, terima kasih ya Mbak Tarti. Ciri-ciri teks eksposisi itu ada isinya yang pasti. Isinya itu mengenai apa? Mengenai pengetahuan. Selanjutnya, penulisannya yang singkat. Lalu to the point, apa yang akan disampaikan disampaikan dengan bahasa yang efektif sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir yaitu objektif dan tidak memihak. Objektif adalah apa yang kita lihat, apa yang nyata terjadi itu yang kita sampaikan. Tidak memihak yaitu tidak karena oh saya tahu itu jadinya saya memihak itu, tidak seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan dalam teks eksposisi tersebut apa yang nyata, apa yang benar-benar terjadi di dalamnya. Seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Tidak ada, sepertinya Bu. tidak. Oke, terima kasih Mbak Nafia sudah menjawabnya. Lanjut. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Karena bersifat objektif dan berisi fakta, teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku alias formal. Bahasa yang baku itu bahasa yang bagaimana? Bahasa yang baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan tuntunan di dalam KBBI, seperti itu. Penggunaan bahasa baku ini biasanya bersifat formal. Formal itu dalam instansi seperti itu, atau mungkin dalam dunia pendidikan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyatakan pendapat.
Usahakan jika pendapat kamu sudah dilengkapi dengan fakta dan data yang akurat, misalnya dari hasil penelitian, data dari lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Jadi, dalam teks eksposisi, kita harus mengungkapkan pendapat kita boleh mengungkapkan pendapat kita, namun disertai dengan bukti-bukti yang valid. Bukti-bukti tersebut berasal dari lembaga pemerintahan, dari data-data penelitian lainnya, di mana penelitian yang lainnya itu sudah akurat, sudah terpercaya akan kenyataannya, akan hasilnya, akan fakta-fakta yang ada dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda yang nyata atau abstrak, seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Yang selanjutnya menggunakan kaidah kebahasaan verba atau kata kerja. Verba yang biasa disebut dengan kata kerja merupakan kata yang mengandung makna perbuatan, proses, keadaan, bukan lagi sifat. Jadi kata kerja itu sesuatu yang dilakukan, bukan sesuatu yang bersifat. Seperti sifat itu seperti mungkin cantik, ganteng, seperti itu. Baik, itu sifat. Tapi kalau kata kerja itu sesuatu yang kita lakukan. Mungkin menyapu misalnya, seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contohnya namun, tetapi, demikian. Dari konjungsi ini kalian bisa melihatnya lagi di ruangguru.com ya teman-teman. Lanjut. Teks eksposisi tentang pendidikan. Ini merupakan salah satu contoh teks eksposisi. Bolehkah Mbak Navia untuk membantu saya untuk membacakannya pada paragraf pertama? Baik, Bu. Oke. Kesulitan dalam memahami materi belajar menjadi masalah yang sering dihadapi para siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut, siswa bisa menerapkan teknik belajar Pomodoro, metode manajemen waktu belajar yang dikembangkan oleh Francisco Cirillo di tahun 1980-an dinilai efektif untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Baik, terima kasih Mbak Navia atas bantuannya. Selanjutnya paragraf kedua, bolehkah saya minta Mas Ghazali untuk membacakannya? Baik Ibu, jika diamati teknik Pomodoro ini berfokus pada interval waktu belajar. Dengan jendela belajar ini dapat memanfaatkan atau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penerapan interval atau jendela belajar ini membuat siswa lebih fokus sekaligus nyaman saat belajar. Lanjut atau sudah, Bu? Oke, sudah. Terima kasih Mas Ghazali sudah membantu Ibu. Selanjutnya, bolehkah saya meminta Mbak Dewi Jelita untuk membacakan paragraf ketiga. Interval waktu belajar yang diterapkan pada teknik Pomodoro dapat menjadi solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Teknik Pomodoro membuat interval waktu belajar selama 25 menit dengan jeda 5 menit setiap intervalnya. Dengan jendela belajar ini, siswa akan lebih fokus mengerjakan soal atau tugas-tugas yang diberikan. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih anak-anakku semua telah membantu Ibu dalam membacakan teks eksposisi mengenai pendidikan ini. Jadi anak-anakku, dalam teks pendidikan yang ada di hadapan kalian ini, dalam paragraf pertama merupakan tesis. Dalam paragraf kedua merupakan argumentasi dan paragraf ketiga merupakan penjelasan ulang. Oke. Dalam paragraf kedua, jika dilihat itu terdapat kata
Jika diamati, teknik Pomodoro berfokus pada interval waktu. Ini merupakan argumentasi yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam tesisnya. Jadi, sebelum kita memberikan argumentasi, kita harus memberikan faktanya terlebih dahulu, lalu setelah itu baru kita boleh melakukan argumentasi kita, mengungkapkan argumentasi kita atau pendapat kita. Dan selanjutnya kita juga akan melakukan penjelasan ulangnya dengan memberikan fakta dan memberikan argumen kita secara bersamaan. Seperti itu. Lanjut. Adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Mas? Bu. Belum ada, Ibu. Oke, baik. Teman-temanku, jadi pembelajaran pada hari ini kita sudah membahas mengenai struktur teks eksposisi. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Bisa disebutkan apa saja struktur teks eksposisi? Apakah ada yang bisa? Izin menjawab, Bu. Boleh, Kak Navia. Tesis, argumen, sama penegasan ulang kalau nggak salah. Betul sekali. Terima kasih Kak Navia atas jawabannya. Jadi, struktur dalam teks eksposisi tadi benar yang dikatakan Mbak Navia, yaitu mengenai tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu, setelah ini Ibu akan membagikan tugas yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah, dan kita akan bahas di minggu depan ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu. Sekian. Iya. Baik, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.